Selamat datang di 3+1, sebuah channel yang berisi konten mengenai ulasan film yang dibahas oleh 3 orang yang hobi nonton film bernama Condro, Hussein, dan Anca, di mana nantinya akan ada 1 orang bintang tamu yang akan menentukan tema film yang akan dibahas selama 4 episode berturut-turut, dan di tiap episode akan membahas 1 film pilihan dari masing-masing host serta bintang tamu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat bergabung dengan kita lagi di 3+1 ya. Ini udah episode ke-11. Sekarang film yang dipilih adalah film dari saya, Elephant ya. Elephant ini di tahun 2003 ya. Karena ada beberapa film juga namanya Elephant. Nah, sebenarnya filmnya memang agak anti mainstream gitu ya secara storytellingnya. Menceritakan tentang beberapa murid ya. Beberapa murid di, kalau nggak salah di SMA gitu ya. Di satu waktu gitu, kita mengcapture beberapa sudut pandang dari karakter-karakter, tapi memang ada 2 karakter yang nantinya menyebabkan sesuatu lah di sekolah itu. Mungkin nanti pembahasannya bisa lebih dalam ya. Mungkin siapa dulu, Mas Anja ya? Monggo Mas Anja. Oke, jadi film Elephant ini nih cerita fiksi yang didasarkan tragedi kisah nyata, yaitu pembantaian Columbine High School di tahun 99 ya, yang dilakukan oleh orang 2 siswa, Eric Harris dan Dylan Clifford ya. Keduanya tuh menewaskan 12 siswa, 1 guru, dan diakhiri dengan aksi bunuh diri masing-masing. Nah, kalau di dalam Elephant ini dia menggambarkan tragedi pembunuhan tersebut itu dengan menampilkan, tapi juga menampilkan beberapa kegiatan di sekolah secara ketersinambungan cerita di dalam film ini. Jadi ada siswa yang punya masalah dengan ayahnya yang alkoholik, terus siswa yang hobi fotografi, atlet sama pacarnya, siswa yang nerdy, terus siswi yang anggota gay itu, terus 3 gossip girl, terus si Benny di akhir acara yang dia datang itu kulit hitam ya, sama 2 siswa pelaku pembantaian tersebut. Jadi kalau di dalam film ini ya seperti kata Condro, nggak lazim gitu. Jadi dia tuh mainnya di tengah batas antara mainstream sama art house gitu. Tapi dia art house itu maksudnya stylish atau gimana lah. Tapi dia mencoba menyuguhkan tontonannya yang non naratif dan non linear. Jadi nggak biasa untuk kategori film Hollywood, karena biasanya cenderungan film-film gini nih ya di Eropa gitu. Nah, terus kekuatan di film ini dia dikemas dengan adegan yang nggak wajar, terus temponya lambat, terus timelinenya tuh nggak teratur tapi berulang kayak filmnya Vantage Point atau film-filmnya Inaritu. Terus pengambilannya juga kentara banget tuh, yang long take steady kamera gitu kan. Dari banyaknya tadi itu tuh film ini bisa masuk love head atau head it, jadi nggak semua orang suka gitu. Nah, kita nonton ini nyaris tuh setengah durasi awal tuh dihabiskan dengan adegan long take gitu, ganti-gantian itu, baik berjalan di koridor, ngobrol satu sama lain, kantin, ganti seragam dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya kalau mungkin orang yang nggak suka nonton yang slow pace ini nih, kok film ini mubazir banget gitu loh, atau membosankan banget gitu. Tapi mungkin kalau ini adegan-adegan long take ini nih ditujukan untuk manipulasi kesadaran atau kesadaran dan persepsi penonton gitu loh. Jadi long take ini seakan-akan itu ditujukan untuk memanipulasi timeline cerita yang sebenarnya kalau intinya itu cuma sebentar. Intinya tentang 2 orang anak yang bunuh orang itu aja. Cuma untuk dipanjangin akhirnya dibuat berulang-ulang gitu, tapi saling berkesinambungan gitu. Terus Elephant ini juga minim dialog ya. Jadi tuh gagasan dialog di dalam film pada umumnya di sini kayaknya nggak muncul gitu loh, yang biasanya untuk menghibur penonton. Tapi di sini cuma ditekankan ketika ada dialog itu tuh ya memang untuk menginformasikan realita di dalam tokoh tersebut. Jadi poin-poin penting yang berkaitan di dalam cerita tersebut gitu loh. Terus juga Elephant ini juga nggak memberikan jelas ya terhadap motif pelaku melakukan aksi tersebut seperti pada film cerita Hollywood pada umumnya, yaitu yang waktu itu saya pernah jelasin 3 act structure itu loh. Nah, jadi memang si sutradaranya ini nih, kalau lihat di Wikipedia katanya film ini terinspirasi dari judul Elephant yang sama gitu. Nah, tapi itu maksudnya judul ya, yang itu ceritanya tentang Blind Man and Elephant gitu. Jadi ceritanya itu tentang orang buta ketemu gajah, terus mengidentifikasikan gajah itu. Jadi beberapa orang buta tuh mengidentifikasikan, dan itu semuanya deskripsinya beda-beda. Padahal yang dicapainya itu dipegangnya sama gitu. Nah, jadi sama seperti filmnya itu. Kalau mau dihubungin sama filmnya nih, jadi maksud di dalam film ini orang-orang ini melihat sesuatu dari permukaan nggak
secara menyeluruh dari garis besarnya, jadinya ngepek ke penilaian akhir kan. Jadi pas kita lihat itu tuh kita akan berasumsi sendiri kan, kita nggak tahu jelas alasan si Alex sama Eric bullyingnya tuh karena apa, muak dengan dengan bullying, atau cuma iseng gara-gara dia nonton video game atau nonton yang Hitler itu, Nazi itu. Jadi memang dikembalikan lagi ke kita sendiri masing-masing gitu. Sama di kejadian nyatanya ya, penjelasan itu tuh nggak sampai saat ini nggak ketahuan sumber penyebabnya Motifnya apa sampai mereka motifnya apa untuk membunuh itu di realnya itu gitu. Tapi dari film ini saya nangkap lagi ya, karena saya orangnya simbolik ya. Apa-apa tuh suka itu. Jadi di sini tergambar ini kompetisi sosial, simbolik kompetisi sosial di kehidupan SMA gitu. Jadi macam-macam kan, misalnya dari dampak kebosanan, kegelisahan dan anarkis. Ambil contoh tokoh Michelle atau si Nerdy itu tuh efeknya berupa kegelisahan. Coba deh kalau kamu lihat itu pada kegelisahan. Terus si Elias fotografer itu dia kebosanan. Akadia itu tuh gadis yang merupakan anggota gay strike alien ya. Jadi itu kan dia subkultur LGBT ya, dan itu memang ada juga di bagian itu gitu. Nah di sini juga dimunculkan subkultur tuh nggak hanya yang LGBT gitu, yang pasangan pang juga dimunculkan kan sebagai kultur di dalam film ini gitu. Terus selain itu juga passion tuh di dalam ini juga yang dikaitkan dengan pang, dia juga dikaitkan dengan si cewek-cewek itu yang ngobrol tentang passion gitu, si Gossip Girl, Brittany, Jordan dan Nicole gitu. Dan mereka menggosip sampai akhirnya dengan ada adegan bulimia juga kan di toilet tuh. Oh ya, bulimia. Itu kan Tamu kompetisi itu ya? Iya, itu kan kompetisi di dunia nyata juga gitu kan, untuk mendapatkan pengakuan dia untuk kurus, body bagus kan, gitu juga melakukan bulimia gitu kan. Terus mungkin Nathan dan Carrie itu mungkin di dalam film ini ya pemenangnya sebenarnya, karena kalau di dalam dunia nyata tuh dia ya pemenang di dalam kompetisi gitu loh. Jadi kan ketika dia ngelewatin Gossip Girl itu, he is so cute gitu loh. Ada kan dia ngomong gitu. Terus Oh, ya, yang Nathan, ceweknya ya. tuh komentar, did you see you? Apa? Did she see you? Ya, kalau enggak nanti kan dipukul kan dia. Dipukul. Kejadiannya itu kan juga kejadian yang di dunia nyata kayak gitu kan. Dan Nathan yang terlalu terbiasa dengan kemenangannya, akhirnya dia juga ngelakukan atau yang atlet atau populer atau top terkenal kan sering melakukan bullying kan, karena dia pelarian dari kebosanan itu. Di Amerika kan mungkin kayak gitu ya, karena apa yang dia dapat tuh karena dia bosan dengan yang ini, ya udah akhirnya ngebully dan lain-lain kan. Akhirnya dia berdampak yang itu mungkin salah satunya si Eric tadi itu, yang dia dilempar permen karet sama dia di itu kan, saya lupa deh pokoknya ya keterkaitan sih menurut saya itu. Jadi intinya sih kalau film ini menang Golden Palm dan Cannes ya di 2003 ya. Kalau film ini nih berarti intinya film sederhana dan kompleks. Jadi film ini sederhana dari segi cerita secara keseluruhan, walaupun terdapat ambigu ya, karena kita harus menginterpretasikan masing-masing endingnya itu. Ini sih nggak cocok untuk penonton Indonesia kebanyakan sih. Jadi film ini memang sedikit sulit diikutin, perlu adanya kesabaran dan ketelitian untuk bisa menikmatinya sih ya, karena juga minimnya dialog gitu. Tapi ada pesan terakhir di film ini, jadi yang membuat film ini cukup disturbing juga gitu loh. Jadi kalau di dalam kehidupan kegiatan sehari-hari, bahkan sudah menjadi kebiasaan, stereotip strata di sekolah itu bisa berubah menjadi seketika mengerikannya. Nah, dan itu tuh alasannya ya itu di 20 terakhir film itu tuh terjadi di dunia nyata gitu. Bisa terjadi pembunuhan gara-gara pembulian atau apa dan lain-lainnya. Mungkin itu sih message dari filmnya ini kali ya. Secara tebakan saya sih. Ya mungkin ini cukup sekian sih. Bingung aku jelasin ya. Belibet. Oke Mas Anca. Gimana Sen? Lu jangan bilang ngantuk lagi ya. Secara profesional gue bilang nih, kalau secara kualitas gue sih suka banget sih film. Iya. Cuman Oh iya? ya gue suka banget. Bagus, Con. Film. Serius? Bagus ini. Ini bener-bener jam sih. Ini bener-bener jam. Wow. Oke. Dan tapi temanya itu yang gue benci banget. Tema school shooting tuh kayak gue tuh disturbing banget sih setelah nonton tuh, kayak aduh. Tapi it's a sign of a good movie sih. Pesannya tuh masuk. Dan mungkin gue agak berbeda sama Anca ya. Kalau Anca bilang ini filmnya agak slow pace dan dialognya kurang dan orang mungkin akan bosan gitu ya. Cuma mungkin karena ini gue mau diminta review ya, jadi gue kayak take tension dari awal gitu. Dari awal gue udah merasa disturb dari apa sih, pas si bapaknya itu bawa mobil terus ketabrak gitu, ada gitu. Tapi saat itu gue mikirnya, oh ini kayak tentang ini kali, tentang broken home, tentang hubungan
ayah dan anak yang ayahnya yang nggak tanggung jawab gitu segala macam. Terus tahu-tahu anaknya ini dimasukin ruang kepala sekolah juga agak homo-homo gitu kan, kayak jam-jam gak jelas gitu kan. Oh ini tentang homoseksual nih gitu kan. Terus gue akhirnya gue confused tuh kan, kok ada ini ya. Kayak tadi cerita ya, ada karakter ini sampai akhirnya yang apa sih yang pemain utama yang blonde siapa namanya? Yang si Brigitta? Yang blonde, yang cowok blonde. Aduh, si Eric ya? Eric atau Dylan ya? Eric atau Dylan antara itulah. Ya pokoknya dia keluar, dia ngelus anjing, terus si Eric sama Dylannya masuk. Dia pakai ini. Itu gue udah tegang. Itu kan kayak sepertiga awal ya? Sepertiga itu. Kayaknya sih sepertiga deh. Itu gue langsung tegang gitu, sumpah. Jadi gue udah perspektifnya tuh udah, walaupun dialognya itu semua kayak biasa aja, terus kayak yang Tiga Gossip Girl itu lagi makan, lagi bulimia, gue tegang banget tuh kayak, ini kapan kejadian nih? Ini meledaknya kapan nih gitu? Kayak taktiknya Quentin Tarantino dulu yang tuh bikin Inglourious Basterds, yang dia ngobrol, opening. Dia ngobrol tapi tahu-tahu di bawah ada orang lagi gini gitu. Itu bikin tegangnya kayak gitu. Cuman ini lebih lama dan itu yang bikin gue disturbing sih. Ya itu pengalaman gue untuk nonton ya. Untuk nonton film ini. Gimana ya? Gue akan bisa kata di karena ini memang sensitif ya. Iya. Susah dijelasin, Con. Ini bagus tapi sorry, Chan. Coba ini bagus tapi kadang susah dijelasinnya gimana gitu. Pas kita nonton tuh. Enggak gini loh. Mungkin suspense ya. Suspense. Suspense-nya ya. Karena ada adegan kunci itu gue langsung ini bakal endingnya bakal nggak bener nih. Settingnya tuh biasa aja semuanya, tapi gue ngerasain tegangnya sih. Dan gue agak aware sih sama Columbine shooting ini. Nah, mungkin ini kali ya yang pengen gue bahas ya. Film ini tuh kan Columbine itu kayak jadi inspirasi. Gue tahu kejadian Columbine ini gara-gara ada dokumenter tentang Woodstock. Woodstock itu konser musik khusus didedikasikan untuk Columbine itu. Originalnya ya. Cuman akhirnya chaos, akhirnya kayak gitu. Nah, maksudnya awareness tentang gun violence ini di Amerika tuh kayak udah lama gitu. Dan mereka menyerukan. Cuman setelah gue nonton ini, gue searching kan, apakah berhenti? Ternyata enggak. Dan makin parah. Bahkan si dua orang pelaku yang di Columbine itu jadi kayak semacam hero gitu untuk anak-anak yang dibully ya. Nah, makanya tadi Anca juga bilang kan, ini penyebabnya emang nggak jelas. Dan emang sampai sekarang tuh diperdebatkan banget antara mereka korban bullying, apakah mental health-nya, apakah main video game gitu kan, apakah terpengaruh film nonton Haji itu diperdebatkan terus gitu. Dan dia beli senjata dengan murah dan gampang kan, cuma kayak dia delivery pizza, parah. Dan itu juga dia beli senjata dengan, jadi kayak masalahnya tuh antara 5 ini cuman orang debat terus gitu kan. Iya, makanya kalau masalahnya tuh dia nggak cuma meremehkan yang masalah kecilnya, masalah utamanya itu yang elephant gajah ini itu yang nggak diselesaikan gitu loh. Gampangnya mendapat akses senjata dan lain-lain, mungkin di situ ya caranya itu. Oke. Mungkin karena kita orang Asia ya, jadi kita mikirnya ini soal senjata gitu ya, soal senjata. Gue nggak tahu argumennya orang Amerika tuh kenapa nggak mau regulate senjata gitu. Gue juga nggak paham gitu. Itu. Nah, makanya itu gue pikir film ini apa emang sengaja di hidden gitu, supaya tidak menginspirasi banyak orang. Paham nggak maksudnya? Film ini sih nggak hidden sih, Chan. Ini kan masuk HBO, Chan. Oh, ini masuk HBO? HBO kan original HBO ada tulisannya. Oh, dia original HBO. Ada HBO-nya kan, John? Kalau nggak salah di pas nonton awal di depan. Ada HBO. Iya, ada. Ada. Jadi sebenarnya, nah lucunya ini film kan $3 juta ya. Dia tuh di US tuh cuma 1 juta pendapatannya, tapi gross worth-nya sampai sekarang baru 10 juta. Nah, kecil sih keuntungannya. Jadi memang ini ya agenda tersendiri mungkin dari sutradaranya atau gimana, kita nggak tahu kan. Apakah ini emang hidden gem? Enggak ya berarti ya? Berarti emang nggak di hidden ya? Emang hidden aja ya? Iya, memang ke hidden aja gitu. Tapi kalau secara ide, kayak kemarin hiddennya tuh hidden gemnya di lain, Jan. Konsep dan lain-lain itu yang kayak ceritamu itu loh. Justru menurut gue ini sangat lugas sih filmnya. Kayak straightforward aja. Maksudnya kejadian itu bisa terjadi pas orang lagi tawa-tawa biasa, toto. Iya sih, gitu sih. Itu straightforward banget. Yang mungkin yang di hiddennya tuh kan menurut lo apa? Motifnya ya? Motifnya. Cuma menurut gue motifnya tuh emang nggak solve sampai sekarang gitu. Sebenarnya gue mau nanggapin dikit sih yang tadi lu bilang elephant ya, sekalian sama Mas Anca sih. Jadi gue coba research juga terkait elephant itu. Memang idenya itu dia dari peribahasa Cina ya. Jadi
elephant in the room. Jadi Iya itu juga. bahwa sebenarnya ada problem besar yang orang-orang itu pada nggak ngerti gitu, yang sebenarnya itu ada di depan matanya dia gitu. Nah, dia itu menaruh elephant itu tuh dari kacamata penontonnya. Jadi kita tuh tahu nih apa elephantnya gitu. Tapi ketika point of view-nya masing-masing murid ini seolah-olah tuh mereka nggak ngerti gitu. Jadi idenya itu menggambarkan bahwa school shooting itu sebenarnya terlihat gitu bagi yang melihat, ngerti gak? Semua itu dijabarin sama rata, tapi ada dua orang ini yang dia tuh berbeda nih perlakuannya di antara yang lain gitu. Nah, sebenarnya itu sih elephant in the room. Jadi maksud lo elephant in the room itu buat penontonnya ya yang ngelihat, dia melihatkan elephantnya buat penonton. Karakternya tuh nggak ada yang ngelihat sama sekali. Nggak ada yang ngelihat sama sekali. Nggak ada. Pada mereka tuh ya nggak aware gitu loh. Jadi kayak elephant itu istilahnya tuh di highlight sekali, makanya dia jadi judul gitu. Ini kalau analisis gua ya, dia tuh pengen bahwa kita yang menonton itu yang mengerti gitu. Jadi kita tuh harusnya aware gitu dengan apa yang terjadi gitu. Karena mereka secara conscious nggak ngerti gitu. Tiba-tiba temennya kok udah kayak gitu, padahal dari bullying segala macam itu udah memunculkan negativity-nya itu gitu kan istilahnya. Ya makanya kembali ke penonton masing-masing kan, tentuin judge-nya kan. Tapi kalau gua kan tadi Mas Aja bilang kan sebenarnya Elephant itu ada terinspirasi, memang si sutradaranya nih Gus Van Sant ya. Dia tuh mengambil literally nama judul film lain, dan pengambilannya tuh sama sebenarnya. Sama. Jadi kalau lu lihat filmnya kan Mas Anja dan Mardia ya, kalau lihat filmnya Elephant juga di 1989, itu film terakhirnya si sutradaranya namanya Alan Clark. Nah ini filmnya tuh tentang pembunuhan juga, tentang penembakan gitu loh. Iya. Tapi benar-benar lebih absurd lagi. Jadi dia tuh mungkin ingin menggambarkan tentang kedisturbingan tadi itu, yang eeriness gitu loh istilahnya. Jadi kayak sebenarnya biasa aja, tapi yang tahu itu sangat disturb dengan film ini gitu istilahnya. Iya. Kayak penontonnya itu sangat tidak nyaman gitu. Nih gimana nanti, nih gimana, kayak padahal yang lain itu ya udahlah jalan biasa aja. Pasan gitu kan istilahnya. Yang kayak Husen tadi ngomongin gitu. Kapan sih ininya? Ini nggak baik, ini nggak baik ini. Ya karena kita udah tahu ada momen bawa senjata dan pakaian militer itu kan. Yes, betul. Oke, mungkin gimana Sen? Mau lanjut? Pandia? Oke. Udah cukup sih gue, cukup. Monggo Pan. Filmnya bagus sih overall. Cuman kan? ya dari awal lambat banget sih filmnya. Awal-awal kayak nggak jelas kan. Ini ngapain ngikutin orang dari belakang, nggak jelas ceritanya. Bener-bener nggak tahu nih sebetulnya tentang apa, sampai kalau aku sih sampai 2 orang yang bawa senjata itu masuk. Itu iya baru sama kayak, semua itu. Itu beda banget perspektifnya. Secara film nggak berusaha menghibur, nggak berusaha entertaining, tapi dia tuh kayak film yang setelah nonton baru kepikiran nih kita sebagai penonton, oh di otak itu masih bakal terngiang-ngiang sampai tidur, sampai besoknya mungkin, ya tergantung lah orangnya gimana. Jadi istilahnya spark of conversation ya, kalau misalnya apalagi kalau nonton bareng-bareng sama temen atau sama keluarga atau sama siapa, pasti misalnya kita ke bioskop keluar lagi makan gitu pasti ngobrolin. Kayak filmnya Nolan ya. Nah, kalau aku sih pernah nonton film sejenis kayak gini, filmnya Lars von Trier, kalau yang tahu The House That Jack Built namanya. Buset, lu nonton itu? Nah, The House That Jack Built itu. Ya. Mirip, nggak jelas juga kenapa motivasinya. Baru ya? Ini. Baru ya 2018 itu ya. Itu film sakit jiwa juga sih. Cuman kalau ini kan bener kayak kata yang Mas Anca sama Mas Condro bilang sih. Kalau aku sih kombinasi dua itu ya. Kayak memang elephant in the room, jadi peribahasa kan, ada gajah di ruangan itu. Yang harusnya kalau kamu ada di ruangan itu tahu itu ada gajah di situ. Tapi kan epicnya itu foto ada gajah dalam ruangan itu hanya bisa dilihat dari perspektif orang ketiga yang ngelihat kejadian itu, ruangan itu atau di akuarium yang sama, nggak sadar tuh. Padahal gajahnya gede banget. Iya benar. Kalau secara pengambilan gambar atau sinematografi biasa aja sih menurut gue. Nah, biasa aja sih. Nggak berusaha ada bikin indah-indahnya juga nggak film sebelumnya ya. Malah dia blur loh.
Malah blur total tuh, semua itu dia blur loh. Iya, terus Mau nambahin Pan Bol, yang menarik kayaknya castingnya deh, yang orang-orang ini bukan orang terkenal, terus banyak banget itu. Gimana ya dia koordinirnya tuh kalau kita bayangin seluruh siswa itu kan lebih dari itu, banyak banget, dan itu kan banyak banget tuh. Dan itu kelihatannya natural aja mereka, seakan-akan di sekolah. Padahal kan itu kamera steady kan, nggak mungkin dia nggak lihat atau gimana gitu. Iya, benar. Sama itu juga Pandia lo bilang kayak nggak sinematografinya kayak biasa aja. Gue mau komenin dua hal sih. Pertama mungkin itu yang memberikan efek ordinary-nya gitu, ordinary school. Terus yang kedua, gue ngerasa long shot itu emang sebuah trik untuk bikin yang lebih tadi intense Iya, intense ya. Long shot tuh kayak membuat semua film tuh jadi intens gitu, walaupun ceritanya biasa aja gitu. Nah ini gue ngerasa gitu sih, jadi ordinary dan intens karena dia kamera buram dan segala macem, tapi itu banyak long shotnya gitu, jadi gue kayak perhatiin ini ada apa. Iya, detailnya tuh nggak bisa lewat kan, Chen? Gue berkesan banget pas yang tiga gosip cewek lagi makan. Gue ngeliat si orang yang pirangnya itu keluar lagi ngepet dog. Iya. Di belakang dia tuh, terus ada yang si dua suternya masuk, itu gue tegang banget. Terus gue liat anak-anak lari-lari keluar gitu, tapi di dalam biasa aja tuh kayak gue takut. Itu tuh actingnya benar-benar natural sih, jadi natural semua, terconvince gitu loh. Lu ngapain sih lu, kan kita kayak kita mau ngasih tahu itu loh ada pembunuh di situ, tapi nggak bisa. Yang dia bilang elephant in the room, itu udah datang elephantnya gitu. Tapi mungkin itu sih yang digambarkan dia tuh pengen bahwa harusnya tuh ya awareness itu tuh jadi sangat penting gitu loh istilahnya. Lu kayak biasa-biasa aja lu udah panik gitu. Kita kan yang nonton panik banget gitu ya. Tapi ketika seolah-olah dalam universe-nya film ini dia kayak biasa aja. Padahal udah pada lari, udah ada cewek masuk ke dalam bilik kan, dia bertiga tuh masuk toilet kan. Muntah-muntah. Lu ngapain, dia ada yang sembunyi di situ kan istilahnya. Epic sih. Cewek mau nyelamatin diri ya. Iya, dipikir freak nih. Padahal justru mereka tiba-tiba mereka yang kena. Aduh. Lalu kerennya juga ini sih, dia entah sutradara entah penulisnya itu kayak nggak ngasih filmnya nggak dijadiin preaching gitu loh, bukan nggak ada pesan yang jelas kayak misalnya jangan jual senjata atau jangan bully orang atau jangan itu nggak ada sama sekali. Jadi dia cuma nyungguhin faktanya aja. Fakta aja. Ya, itu yang jangan jual senjata bebas dan lain-lain itu kan terjadi di pikiran kita yang nonton. Kita sendiri yang yang menyimpulkan. Yang menyimpulkan kan kita tuh. Anjir, fuck up juga ya. Keren juga sih. Betul. Gue setuju sama dia tuh. Bener. Dia cuma ngasih faktanya. Ini kejadian loh. That's it. Iya. Bener juga. Gue baru-baru ngeh juga tuh. Ya nggak preaching apapun ya. Bener-bener ya udah. Dia netral aja nih, gua kasih tahu nih semua plotnya kayak gini gitu istilahnya. Ya monggo aja simpulin nih. Iya. Dan analisa school shooting itu kan ditampakkan di situ ya, mulai dari beli senjata gampang, terus mereka juga main game shooting. Tahu nggak shooting itu apa sebenarnya kalau di nyata? Doom. Ya. Oh Doom ya Doom. Bahkan si salah satu shooternya itu dia bikin level Doom sendiri. Oh iya. Doom itu bukan alien kan? Iya. Bukan alien ya, namanya Doom itu. Ya betul, yang alien itu betul. Yang tahun 90-an awal gitu lah. Jadi dia emang suka main Doom dan dia bikin level, dan level tuh masih sampai sekarang gitu katanya. Iya. Oke. Gimana Pan? Ada lagi? Sementara itu sih. Lainnya lupa udah mau komentar apa. Iya, bagus sih itu ya. Kayak tulis. Yang nulis aja bingung mau ngomong. Memang ini kan konteksnya kan hidden gem ya. Jadi gua ngerasa memang apa yang paling istilahnya itu berimpact gitu. Film yang paling berbeda, yang punya impact bahkan sampai sekarang gitu istilahnya. Itu gua tuh nggak duga lah. Gua nggak prepare apapun ya. Gua waktu itu cuma nyewa VCD, ngeliat gambarnya tuh gambar gajah ya? Gitu kan. Covernya tuh kan gambarnya T. John sama kalau nggak salah yang cewek itu yang pacarnya itu. Jadi nggak ada menampakkan apapun gitu. Gua nggak expect Lu beli DVD-nya? Gue pinjam, dulu kan masih gue SMA, masih rental gitu Sen. Oh iya. Jadi kan, jadi gue sewa, terus gue nonton. Yang gue ikut aja alurnya, gue nikmatin karena gue SMA juga pada saat itu ya. Jadi gue kayak relate, kayak ngikutin aja. Oh, gue perhatiin
ternyata environment-nya kayak gitu. Karena dia sangat sangat praktikal, terus tidak disetting sama sekali gitu, semacam semi dokumenter lah gitu ya itu. Jadi kita kayak kayak ya melihat aja lah gitu fenomena yang ada di sana. Ternyata ada dark twist-nya gitu di tengahan. Dan itu gua nggak expect sedark gitu. Pada saat ditembak tuh kayak benar-benar nggak prepare gitu loh gua. Adegannya tuh kan nggak yang wah gitu. Enggak gitu. Iya, tapi kayak terus ada muncrat aja gitu. Itu shocking banget sih menurut gua. Itu ada shocking ininya ya. Dia Lo nggak nyadar ya pas dia bawa emo gitu? Iya, Gua kan udah takut kan. Tapi pada saat penembakan itu gua juga nggak expect realistis itulah gitu ya. Oke. Ya apalagi yang kejadian yang lagi ngumpul itu kan, yang sama aliansi gay itu, dia ditembak itu jatuh, darahnya tuh keluarnya nggak langsung keluar gitu loh. Kalau memang pelan gitu, baru dia ditarik gitu kan kelihatan darah. Anjir, ini real banget. Terus orang tuh kayak nggak expect, kenapa? Ditembak. Iya, tapi kayak dilihat dulu, terus mulai darah baru panik gitu kan. Jadi kayak dia tuh ingin keep ya sesuatu yang serealistis mungkin sehingga impact-nya juga kuat gitu. Dia simple banget, pengenalannya juga cuma nama gitu kan. Nama black screen terus ada nama. Terus sangat straightforward sih kata lu sih. Nah, jadi kayak nggak ada sesuatu yang digali, ya udah sepermukaan itu aja gitu ya. Itu sih yang jadi berkesan buat gua ya. Nah, tapi yang Benny itu ngapain ya? Apa dia karena keterbiasaan di orang kulit hitam itu kan di lingkungan yang kayak gitu ya, kejam gitu. Jadi dia biasa aja dengan kondisi itu gitu. Makanya dia jalan lewat itu kayak streetnya dia di gang-gang gitu. Oh, udah terbiasa nih jalan penuhin orang-orang mati atau gimana, dengar suara tembakan gitu. Atau dia justru mengantitesakan glorify hero gitu. Kalau dia menyelamatkan, dia pasti menang gitu. Ternyata dia justru malah mati. Iya, matinya nggak jelas. Ada niat mungkin mau approach lah ya si penjahat ini atau gimana gitu kan. Ya, belum approach sudah ditembak. Gitu. Gue malah ngeliatnya si Benny itu udah fed up gitu sama hidup anyway gitu. Jadi kayak emang ya udah gue selama diri lah gitu. Lebih disturb lagi sih kalau gitu. Dia kayak habis nantangin banget gitu kayak. Iya, gayanya kan jalannya kayak gitu lagi. Kayak gitu ya, kayak nantangin banget. Iya, kalau menurut gue itu gambaran tentang orang mau jadi hero sih. Kayak ada arogan sedikit gitu kan. Kayak berani lah gitu. Tapi pada saat dia mau approach ya akhirnya mati juga gitu. Bahwa tidak ada konsep yang wah kalau lu berani ya lu selamat ya, enggak juga gitu. Benar-benar random aja kematian ini. Tapi kan nggak mati semua sih sebenarnya mungkin ya. Kalau yang realnya kan yang mati nggak, itu banyak yang lukanya kan. Ya gitu sih hidden gem-nya buat gue speechless sumpah. Gue nggak bilang ini film jelek ya. Ini film bagus banget, cuma memang temanya tuh disturbing, which is itu berhasil berarti. Ini film tuh berhasil. Tapi kayaknya kalau buat generasi TikToker sekarang nggak bakal nggak masuk ini. Nggak, kalau menurut gue lambat ya. Lambat dan kalau nontonnya di handphone atau di laptop pasti nggak fokus kan? Nggak fokus. Susah. Tapi emang ini menurut gue bukan film yang buat entertaining sih. Kayak nggak film yang kontemplatif gitu loh, yang orang kontemplatif betul. Ya orang cuman itu tuh kayak dia tuh benar-benar film yang introvert sih menurut gue. Kayak orang tuh cuman antara dia dan film gitu, ngerti gak? Kita tuh kayak masuk gitu loh ke dalam film ini, tuh yang gue yang jarang ini sih. Karena kita ngikutin aja, ngerti gak? Kayak seolah-olah kita itu ada barengan. Gitu. Nah, jadi involvementnya tuh jauh lebih kuat gitu. Ketimbang kalau filmnya tuh ada hero, ada villain, kan plotnya ya mereka beresin lah sendiri. Tapi ini tuh kayak kita juga terlibat gitu. Kita menduga-duga juga nih. Ini selamat nggak? Ini ngapain kesini? Ini ngerti nggak gitu? Kayak ada partnya itu gitu ya, yang menarik. Iya. Gue masih disturb. Ini epic. Sorry ya San. Bagus ya. Ya, gue suka. Ini harus. Gue harus nonton ini sih. Iya. Ini sih. Bagi orang-orang yang belum nonton, gue rekomen lah, maksudnya untuk experience sesuatu. Tapi emang bener sih tadi Mas Anca bilang, ini gue cek juga ternyata memang mayoritas aktornya bukan aktor gitu. Jadi mereka ya murid-murid juga, dan namanya itu nama depan mereka sendiri kalau nggak salah. Jadi misalnya John atau si Eric gitu, itu nama si orangnya ini, si tokohnya ini, pemerannya. Terus banyak improvisasi gitu. Jadi mungkin itu pentingnya juga ya. Jadi dia biar mungkin dikasih clue aja.
Nah mereka ngomong aja natural, jadi sangat tidak terdikte gitu loh, ngerti gak? Tidak ada plot gitu. Tapi justru itu yang bikin kita tuh jadi gamang gitu, ngerti gak? Jadi lu bingung tuh, nih mau diarahin kemana nih, mau kemana gitu. Jadi banyak pertanyaannya. Gitu. Ini gue banyak diam karena gue masih kagum sama filmnya. Ya, gue juga sih. Gue tadi nonton lagi, anjir kok. Masih disturb gitu loh. Soalnya ya gambarnya nggak dibuat cantik gitu. Ya dia natural light aja, lampu gitu ya. Kayak seolah-olah memang orang yang ngikutin kamera biasa gitu. Ya nggak sih? Nggak ada estetik proporsi atau segala. Iya, nggak ada. Ini kayak makanan mentah gitu loh. Iya. Kadang orang main bola terus yang mana proporsinya nggak enak gitu. Tapi nggak enak itu kayak kok jadi natural gitu. Kayak kita istilahnya nge-capture sesuatu kan nggak pernah ada yang bisa disetting gitu kan istilahnya. Ya pasti akan ada elemen-elemen yang natural di situ gitu. Anak yang baju kuning itu namanya siapa ya? Yang rambut kuning. John. Terus dia sama bapaknya tuh fungsinya apa ya di film? Kayaknya dia cuman pengantar orang doang. yang penutup gitu. Itu sebenarnya pembukanya sih ya. Sih. Pembuka dan itu dia sebenarnya kuncinya dia sih sebenarnya. Kuncinya dia. Pertama kali ketemu kan. Si itu yang dua itu. Pertama kali ketemu shooternya itu kan. Shooternya dia. Iya, tapi maksudnya purpose dalam nggak ada ya. Ya cuman kayaknya benang merahnya doang gitu. Apa? Iya, benang merahnya itu cuman pertemuan aja gitu. Persimpangan itu antara karakter gitu. Jadi ya ada yang kebetulan selamat, ada yang kebetulan di dalam, ada yang kebetulan di luar. Ada yang gimana, jadi kayak dia tidak ada pemeran utama gitu. Nggak ada. Ya semua rata gitu. Ya inilah teman-teman. Amazing. Gue salut sih. Sih. Keren sih filmnya. Kayak ini banyak yang speechless ya untuk film ini. Iya, speechless. Bagus gitu. Cuma bingung aja. Karena yang dibahas apa? Opini doang. Iya bener sih. Kita kan kemarin tuh hidden gemnya kan antara hidden gem konsep atau hidden gem dapat kan. Nah ini yang masih. Karena interpretasinya beda-beda kan yang nonton. Apalagi kalau disetel di Amerika tuh misalnya, itu kubu kanan Republikan sama Demokrat nonton film yang sama pasti kesimpulannya beda. Beda. Iya, karena ada yang memperjuangkan hak senjata. Gue kalau punya teman yang ke Amerika tuh, gue selalu bilang hati-hati. Kalau bisa lagi nyantai di kafe ditembak itu bisa gitu. Bisa kayak gitu. Iya. Apalagi bukan orang kulit putih kan? Iya, apalagi Asian lu siapa aja bisa jadi head. Oke, di rating ya. Secara movie 10. Kalau movie bagus. Secara hidden gem juga 10. Cuman gua nggak rekomendasiin. Oke. Gue gak akan rekomendasiin. Maksudnya kalau emang gue liat tuh orang emang suka banget sama film, gue akan rekomendasiin. Tapi kalau orang yang biasa-biasa aja, gue gak akan ngomongin ini perfect, film perfect. Gue gak tahu antara gue pengen stay hidden atau ya kalau kita review ini udah nggak stay hidden sih harusnya. Udah nggak stay hidden sih sebenarnya. Iya, stay hidden. Siapa kita ya? Siapa kita yo. Aku 9 secara film, hidden gem juga 9 sama. Oke. 9. Aku sih film 9 sih ya. Hidden gem aku agak bingung nih. Mungkin samain aja deh 9. Soalnya kalau kayak gitu kan Husen juga kemarin kan bisa. Kalau hidden gem meaning kan juga bisa tinggi dia gitu loh. Itu aja sih. Filmnya Husen kan. Hidden gem meaningnya juga tinggi gitu kan harusnya. Itu aja sih. Makanya aku agak bingung gitu. Ini tuh gue di VCD yang rental kan banyak ya. Ini cuma satu. Yang lain tuh nggak ada yang ngerentalin itu. Makanya gue, ini apaan filmnya? Ya gue jadi penasaran sih. Ternyata ya fucked up gitu film. Jadi hidden gem itu personal bagi gue sih Mas Anja mungkin ya. Jadi dari konteks marketingnya atau gimana. Tapi gue sendiri tuh ngerasa nih film nyarinya susah gitu pada saat itu. Ya. Jadi sampai sekarang kayak. sampai sekarang. Ya karena ini personal dan ketika gue nonton filmnya lagi nih kayak instant klasik sih. Dia benar-benar udah jadi satu art piece gitu menurut gue ya. Ini si Gus Van Sant karena film-film yang lainnya dia lebih ke drama gitu ya. Lu udah pernah nonton nggak? Apa? Good Will Hunting tuh dia direkturnya. Terus dia Good Will Hunting nonton. Good Will Hunting, iya itu sutradaranya si Gus Van Sant. Terus ada Milk. Oh, Milk itu ya yang homo tuh. Yang homo ya. Terus lagi dia kayak ya Kurt Cobain kan? Kurt Cobain ya. Jadi memang dia temanya itu memang agak ini ya, mungkin agak sensitif gitu ya. Sensitif dia. Ya, jadi kalau secara film gue
ini film terbaiknya dia sih menurut gua. Ini 10 sih. Terus Hidden Gem-nya karena sangat hidden gem bagi gua personally ya. Nah, ini 10 juga. Tapi lo kan rekomendasiin ke orang. Gua nggak rekomend sih, tapi kalau gua penikmat kata film. gini, karena ini tuh experience ya. Makanya kalau Busen bisa sampai kayak gitu ya berarti berhasil. Berarti dia memang sangat impactnya kuat sekali gitu ya. Karena gue dulu nggak yang menganalisa segala macam, gue cuman ya sering nonton film aja gitu. Jadi impactnya kerasa banget gitu, kayak itu benar-benar nggak ordinary lah filmnya, benar-benar berbeda, extraordinary lah. Oke. Speechless. Oke, thank you semuanya. See you next week ya. Oke, bye-bye. Film Amadeus ini filmnya di tahun 1984. Ini tentang kisah hidup dan kisah suksesnya Mozart dari pandangannya seorang kompetitornya yang namanya Salieri. Gue lebih nggak percaya kalau ini hidden. Gue nggak ngerasa ini film jadul gitu. Ini film kayak film zaman sekarang gitu. Sekarang Gua awalnya udah khawatir sih 3 jam nih kayaknya. skeptis ya. Iya, bakal dragging gitu. Ternyata enggak banget, malah filmnya benar-benar mengupas hal yang sangat dalam gitu ya di manusia gitu ya. Jadi itu kayaknya pesan dari Peter Shepard-nya tuh seakan-akan menegaskan bahwa hidup itu memang nggak adil gitu loh. Kalau di mata Tuhan derajat semua manusia itu sama, kenapa mesti ada yang berbakat dan sama ada yang mediocre gitu ya. Betulnya kalau dilihat Salieri itu ini juga nggak sih rada kurang bersyukur juga kan sebetulnya dia. Iya. Karena kalau dilihat loh hidupnya dia tuh lebih enak jauh dari segala sisi. Kecuali talenta doang.